mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Oke? Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Jawaban Nibul dari Anies. Jadi gubernur 5 tahun di Jakarta. Yang straight, ya, serat kayaknya sehalus Ya. Yes, June 9th, 1999. Yep, beautiful. Okay, so do you have any questions about the procedure today? Yes, and What do you got? well, the main question I have is like, when was the last time you saw your husband? Excuse me. I know it's a little strange. When was the last time you saw him? I know you talked about him a lot. Like, I didn't see
so sorry. I genuinely thought you were asleep. I didn't think you would hear me talk to yourself. No, it's fine. This is my last day here. I said, no, it's okay. This is my last day here. So yeah, it's fine. I want to get home. I mean, you paid my nurse now for a week. Last time, I saw James. Bring me home. Hey, over a year now. How long have you been like in the military? How long have you been doing? Like just His dad, even in freshman year of high school, 13 years in practice. I'm the narrative here. I will listen. Ini adalah satu alasan mengapa saya mengikuti Yesus Kristus. Ada banyak alasan mengapa saya mengikuti Yesus Kristus. Selain dia mengajarkan standar moral, selain dia mengajarkan tentang kasih. Seperti apa kasih itu? Seperti apa Yesus itu? Makanya ketika saya jujur saya banyak merenungkan. Saya membaca Alkitab, saya merenungkan firman Tuhan. Saya membuka Alkitab. Saya tahu hidup saya jauh daripada namanya kasih karunia Tuhan. Saya menyadari di dalam diri saya adalah pribadi orang yang berdosa. Apakah saya harus terus hidup di dalam pribadi yang berdosa ini? Saya merenungi itu teman-teman. Dan ketika saya memberitakan Injil, saya betul-betul memberitakan Injil. Tetapi saya juga tahu sebagai orang Kristen harus berhikmat. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi bukan dari saya merenungkan itu. Saya harus meneladani siapa Yesus Kristus. Oh, saya harus meneladani siapa Tuhan saya. Oh, saya harus meneladani bagaimana Tuhan saya memberitakan kabar baik. Oh, saya harus meneladani bagaimana Yesus Kristus datang dan memberitakan tentang kabar baik. Oh, saya harus meneladani bagaimana Sang Firman dia turun ke dunia, bagaimana caranya dia memberitakan tentang kabar keselamatan. Saya harus meneladani dia. Saya merenungkan pagi, siang, dan malam. Saya berpikir tentang itu. Lalu saya menemukan saya jawab, yes, saya harus kopikan. Yes, saya harus buka kamera saya. Yes, saya harus beritakan Injil dengan cara yang seperti Tuhan kita lakukan. Banyak orang yang menghujat dia ketika dia memberitakan tentang kabar baik. Banyak orang yang menghujat dia ketika dia memberitakan tentang kabar keselamatan. Banyak orang yang mencaci maki Tuhan kita Yesus Kristus ketika Yesus Kristus memberitakan tentang kabar baik. Banyak orang yang betul-betul berteriak menghujat Yesus Kristus ketika dia menyampaikan tentang kabar keselamatan. Banyak orang yang menghujat dia. Tetapi Tuhan kita bilang apa? Ampunilah dia. Tuhan kita bilang apa? Kasihilah dia. Saya belajar tentang siapa Yesus Kristus. Bahkan sampai dia setia di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib. Begitu dahsyatnya. Bahkan ketika dia ingin ditangkap, dia berkata, Petrus ingin menyelamatkan dia. Petrus sudah mengeluarkan pedang itu. Tuhan bilang, siapa pedang? Aku bisa memanggil dalam tentara surga, malaikat surga di dalam dunia. Tetapi Tuhan bilang, apa yang dipikirkan oleh Allah tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bahwa Mesias harus mati di atas kayu salib. Bahwa Mesias harus menderita. Begitu pula dengan orang Kristen. Ketika dia menjalankan pribadinya sebagai amanat agung, dia menjalankan perintah Tuhan, dia menjalankan amanat agung, dia menjalankan misteri iman itu, dia harus juga sama seperti Kristus, sama seperti Yesus, yang betul-betul setia dalam memberitakan Injil, yang betul-betul setia, dia memberitakan tentang kabar baik. Inilah kabar baik. Dia mengatakan, akulah dia. Jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati di dalam dosa. Jadi saya merubah gaya semua. Mungkin setiap orang dengan gaya berbeda-beda. Dan saya pun merubah dengan gaya saya. Bahwa gaya saya adalah
saya harus memberitakan dengan gaya saya seperti ini. Setiap orang dengan style berbeda-beda, tetapi saya pribadi, saya membuat sebuah keputusan memberitakan Injil dengan style saya seperti ini. Mungkin seperti itu teman-teman. Pada malam hari ini saya akan memberitakan, membawa sebuah firman Tuhan bahwa mengapa saya mengikuti Yesus Kristus. Mengapa saya mengikuti Yesus Kristus? Poin pertama, saya mengikuti Yesus Kristus teman-teman. Saya bisa buka bahwa Yesus Kristus, dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa.